Ustaz, Wahabi, Ustaz bilang sesat. Mana dalilnya Ustaz? Kalau kami bilang setiap bid'ah sesat karena ada hadis Nabi yang begitu bunyinya. Ya, Wahabi itu kan nggak salah. Wahabi. Cuman Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Siapa yang bilang itu? Nabi. Setiap bid'ah kata Nabi sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Berarti setiap yang diada-adakan sesat. Paham nggak ini? Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Ya, maka orang Wahabi komen, tidak ada bid'ah yang nggak sesat. Karena kata Nabi setiap bid'ah sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya gimana? Setiap yang diada-adakan sesat. Siapa yang bilang? Nabi. Udah. Ada hadis lain, Nabi juga bilang, siapa yang mengada-ngada? Tadi kan setiap yang diada-ada sesat. Di sini Nabi bilang, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang enggak ada darinya, fahuwa raddun, maka ditolak. Di sini Nabi membagi ahdas itu, mengada-ngada itu dibagi. Dibagi Nabi yang pertama dalam urusan kami, berarti yang bukan urusan agama nggak apa-apa. Nabi haji, ini urusan agama nggak? Kita wajib haji seperti haji Nabi. Nah, Nabi haji naik onta, ontanya agama apa nggak? Bukan, berarti nggak apa-apa naik Garuda, karena bukan urusan agama. Sedangkan hadis yang pertama tadi nggak dibagi. Wahabi ngikut hadis yang pertama, nolak yang kedua. Di sini kurang ajar betulnya. Kalau kita memakai dua, kalau kita pakai hadis yang pertama, setiap yang diada-adakan sesat, ya, setiap yang diada-adakan sesat. Nah, kecuali pakai hadis yang kedua, yang dalam urusan dunia, berarti nggak apa-apa naik Innova. Nah, kemudian dikait Nabi lagi, yang nggak ada dari agama, itu yang ditolak. Ternyata mengada-ngada ini, kalau dia urusannya agama, ya, boleh dengan syarat ada dari agama. Contoh orang wirid malam Jumat. Orang wirid baca apa? Quran. Ada nggak dari agama? Ada. Baca la ilaha illallah. Ada nggak dari agama? Spare partnya semuanya agama. Kata Nabi, yang nggak ada dari agama ditolak. Ternyata orang wirid dari agama semua. Dah, baru tinggal lagi waktu membaca. Kenapa malam Jumat? Pertanyaannya, ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, apakah Allah tetapkan waktunya? Berarti terserah kita mau malam Jumat, mau malam Sabtu. Wahabi di sini gilanya. Gilanya apa? Kenapa dia komplain terhadap waktunya? Sedangkan Allah tidak mau menjelaskan waktunya. Makanya saya nggak tahu bilang lah, entah peko, entah pau, entah apa, nggak ngerti lah saya. Lalu dia minta dihormati. Ustaz kok ngomongnya kasar? Minta dihormati. Ya? Ada orang berselemak, badannya kena letong, kena lincung. Dia datang. Ustaz kenapa nggak hormat sama aku? Gimana aku mau hormat? Kau kena letong, kena lincung. Gimana aku mau hormat kepada Wahabi? Karena Wahabi pemahamannya berselemak. Kalau berselemak letong sama lincung, dirinya ini berselemak dengan pemahaman ayat dan hadis menghukumi orang lah. Ada ibadah dari Nabi dan ada sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang duniawi ini belakangan ternyata bisa menunjang ibadah yang dari Nabi. Maka maslahah mursalah itu bukan bid'ah, dan maslahah mursalah itu hukumnya boleh. Contoh, jamaah kalau saya tanya, jamaah menjawabnya. Ibadah umroh dan haji itu kita karang sendiri atau yang diajarkan Nabi? Diajarkan Nabi. Oke? Pesawat. Pesawat itu perkara duniawi atau perkara agama? Duniawi. Pesawat duniawi, haji umroh dari Nabi. Ini pesawat ternyata menunjang ibadah haji dan umroh. Coba kalau seandainya kita mau bilang begini, yang sunnah itu adalah pakai unta. Kapan orang Indonesia pergi haji umroh? Pertama, di sini nggak ada unta. Yang kedua, muslimnya juga banyak, untanya kalaupun ada, adanya di kebun binatang. Kapan kita pergi haji umrohnya? Nah, keberadaan pesawat ternyata menunjang.
Per pesawat bisa memuat 400-an jamaah. Alhamdulillah, berarti ini adalah maslahah apa namanya? Mursalah. Tadi hukumnya masalah mursalah apa? Boleh. Di zaman Nabi belum mengerti yang namanya mikrofon, toa, apa itu? Apa yang di atas itu? Ya, toa. Belum ada, karena belum mengerti fisikanya, belum mengerti cara bikinnya. Ilmu listriknya belum nyampe di zaman dulu. Sekarang sudah nyampe, ada namanya mikrofon. Di sebagian dari daerah di Indonesia ini masih ada yang punya keyakinan azan itu hanya boleh langsung mulutnya manusia di atas menara. Adapun pakai mikrofon, pakai speaker begitu, itu dianggap bidah. Maka kita jawab, mikrofon ini bukan masalah agama. Mikrofon ini masalah dunia. Kepentingannya aslinya bukan buat azan. Yang menemukannya juga bukan orang muslim mungkin. Kepentingannya adalah untuk pengeras suara, untuk komunikasi. Belakangan ternyata azan yang dari Nabi bisa ditunjang oleh perkara duniawi, yaitu mikrofon. Jadi yang dahulunya perlu naik ke menara dan teriak-teriak Allahu Akbar, sekarang tidak perlu lagi seperti itu. Pakai mikrofon sudah, tinggal nggak perlu keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah nyampe. Sekilo 2 kilo udah kedengaran. Berarti mikrofon dengan toa itu apa namanya? Maslahah mursal. Apa hukumnya tadi masalah mursalah? Boleh. Begitu. Ya, bid'ah secara bahasa artinya makhturi'a ala ghairi mithalin sabiq, yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini definisi secara apa? Bahasa ya. Sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya apa? Tidak ada. HP bid'ah nggak, Pak? Secara bahasa bid'ah. Mobil secara bahasa bid'ah nggak, Pak? Bid'ah. Pesawat secara bahasa bid'ah nggak? Bid'ah. Bahkan wajah antum pun bid'ah. Nggak ada sebelumnya. Jadi paham ini bid'ah secara bahasa nih, Pak. Nah, bid'ah secara istilah beda dengan bid'ah secara apa? Bahasa. Bid'ah secara istilah itu khusus dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, Pak. Makanya Imam Asy-Syatibi ketika mendefinisikan bid'ah secara istilah, beliau mengkhususkan khusus dalam agama. Kata beliau apa? Ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi wa subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama, tuh lihat. Dalam agama. Ada orang berkata begini, Pak, di zaman ini, Pak. Kalau bid'ah itu sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, berarti mobil bid'ah dong. Kita katakan, Mas, siapa yang mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan? Kita tidak pernah mendefinisikan bid'ah itu seperti itu, enggak. Iya. Kita katakan seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwa bid'ah itu terbatas dalam masalah apa? Agama. Adapun masalah-masalah dunia, sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, ya enggak masalah. Karena Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita kaidah bahwa masalah agama itu urusan Allah dan Rasul. Sedangkan urusan dunia pada asalnya mubah. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat apa itu? Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu yang ada di dunia ini. Dan yang ada di dunia ini pada asalnya mubah. Berarti masalah urusan dunia pada asalnya boleh, Pak. Tidak boleh dikatakan bid'ah. Ya, kecuali kalau ada dalil ya. Kecuali kalau itu sudah masuk dalam ranah ibadah. Contoh misalnya, antum beribadah dengan cara memakai kain wol. Dan punya keyakinan bahwa pakai baju wol itu lebih utama. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Nah, keyakinan ini jadi bid'ah. Adapun antum pakai baju wol, pakai baju apa, ya terserah. Kan itu masalah-masalah dunia, saudaraku seiman pada asalnya apa? Mubah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali saya ingatkan ini, Pak, bahwa bid'ah itu seputar agama, ibadah.
saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akal Islam, masalah ibadah kita tidak diperkenankan untuk bikin-bikin yang baru, nggak boleh. Dan masalah ibadah ittiba, ikuti sesuai dengan yang diaturkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kebalik, masalah dunia kita ngebeo, masalah ibadah kita rajin bikin yang baru. Ini yang nggak benar, saudaraku seiman. Karena agama ini milik siapa, Pak? Bukan milik kiai, bukan. Agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Jadi agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini milik Allah, yang berhak membuat syariat dalam agama ini siapa? Hanya Allah. Hatta Rasul nggak berani. Rasul aja nggak berani, Pak, bikin syariat. Ketika Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Rasulullah agar menyuruh istri-istrinya berhijab. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak. Tidakkah engkau menyuruh istrimu untuk berhijab? Fa innahu ya'tika barrun wa fajir. Karena yang datang kepadamu bukan cuma orang-orang baik-baik ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah nggak berani mewajibkan karena belum Allah turunkan ayat hijab. Tak lama kemudian Allah turunkan ayat hijab, membenarkan usulan Umar. Baru Rasulullah memerintahkan. Gak berani Rasulullah bikin syariat, Pak. Ketika ada seorang laki-laki waktu haji wada datang ke Rasulullah dalam keadaan rambutnya penuh kutuk sampai kutunya itu berjatuhan ke wajahnya, saking banyaknya kutu itu. Apa kata dia? Hai Rasulullah, bolehkah aku membotak kepalaku ini sementara aku sedang ihram seperti ini? Karena ya kutuku ini menyakiti sekali. Ya, Rasulullah diam, gak berani jawab, Pak. Gak berani bikin syariat. Tak lama kemudian Allah turunkan apa? Wahyunya. Setelah selesai, Rasulullah memanggil, silahkan, tapi kamu wajib bayar dam. Rasulullah aja nggak berani, ya, mengubah-ubah apa? Syariat, bikin-bikin syariat. Itu Rasul, Pak. Masa kita pengikutnya berani? Subhanallah. Karena memang syariat ini milik Allah. Rasul itu hanya mau balik saja. Rasul itu hanya penyampai saja, menyampaikan saja. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, saudaraku seiman. Nah ini, ya akhi, ya. Jadi bid'ah, ingat, hanya berporos dalam masalah apa? Agama, masalah din. Karena agama kita sudah sempurna. Maka dari itu, ya, kita mengingkari segala sesuatu bid'ah yang berhubungan dengan masalah agama. Adapun bid'ah dalam masalah dunia, silakan. Atau bikin sesuatu yang baru dalam masalah dunia, silakan. Dalam masalah teknologi yang baru, silakan. Selama itu manfaat. Karena yang berhubungan dengan masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal. Sebagaimana sudah kita sebutkan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.